Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang manual mutu ya, atau disebut juga panduan mutu ya. Ini merupakan panduan ya untuk melaksanakan ya pelayanan kesehatan yang bermutu ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita pahami dulu beberapa pengertian ya. Yang dimaksud manual mutu adalah dokumen yang memberikan informasi yang konsisten ya ke dalam maupun keluar tentang sistem manajemen mutu. Jadi ini merupakan pedoman ya yang digunakan untuk menjalankan sistem manajemen mutu di pelayanan kesehatan ya. Manual mutu ya perlu disusun, perlu ditetapkan, dan perlu dipelihara oleh organisasi FKTP. Jadi seperti puskesmas, klinik ya, kemudian UTD, laboratorium ya, itu perlu membuat manual mutu sebagai pedoman untuk menjalankan sistem manajemen mutu. Bagaimana caranya membuat manual mutu? Jadi manual mutu ini ada sistematikanya ya. Jadi berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya. Sistematika manual mutu ini ada 7 bab ya. Oke. Yang pertama adalah pendahuluan. Ini adalah bab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan. Itu bab yang kedua. Yang ketiga adalah tanggung jawab manajemen. Kemudian yang keempat, tinjauan manajemen ya. Kemudian yang bab kelima, manajemen sumber daya. Kemudian yang keenam, penyelenggaraan pelayanan. Dan yang ketujuh, bab yang terakhir adalah penutup. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat manual mutu itu bab-babnya ada 7 ini ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu menyesuaikan ini sesuai dengan pedoman ya. Mari kita bahas satu persatu tentang masing-masing bab ini sampai selesai. Baik, yang bab yang pertama ya, bab pertama itu pendahuluan ya. Apa saja yang perlu ditulis dalam pendahuluan ya. Jadi yang pertama ya, ini adalah latar belakang. Jadi yang pertama ini yang perlu ditulis adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini nanti Bapak Ibu bisa mengisi. Yang pertama adalah tentang profil organisasi, kemudian yang kedua tentang kebijakan mutu, kemudian yang ketiga proses pelayanan atau proses bisnis ya. Ini tentang latar belakang. Berikutnya yang masih dalam pendahuluan ya adalah ruang lingkupnya dari manual mutu itu. Kemudian tujuan ya, tujuan ditulisnya manual mutu itu. Kemudian landasan hukum dan acuan. Jadi dalam Bapak Ibu dalam menulis manual mutu ini landasan hukumnya perlu ditulis ya. Kemudian istilah dan definisi ya. Jadi Bapak Ibu kalau membuat pendahuluan di bab 1 ini ada 5 ya. Latar belakang, ruang lingkup, tujuan, landasan hukum dan acuan, dan yang kelima adalah istilah dan definisi ya. Mari kita bahas satu persatu supaya lebih mendalam ya. Baik, ini yang dibahas yang pertama tadi tentang profil organisasi ya. Apa aja yang perlu ditulis dalam profil organisasi ya. Bapak Ibu bisa menuliskan di profil ini adalah gambaran umum tentang organisasi ya. FKTP Bapak Ibu ya, di puskesmas, di klinik ya, laboratorium UTD itu perlu diuraikan dalam bentuk gambaran umum strategi ya. Kemudian berikutnya adalah visi organisasi ya. Visinya FKTP Bapak Ibu perlu juga ditulis, kemudian dilanjutkan misi organisasi ya, kemudian dilanjutkan struktur organisasi ya, kemudian dilanjut lagi moto ya. Jadi
dan ada satu lagi tata nilai ya. Jadi ini yang perlu ditulis di profil organisasi ya. Ada 5 ini ya, gambaran umum, visi, misi, struktur organisasi, moto, dan tata nilai. Ini merupakan profil organisasi. Oke. Berikutnya adalah yang kedua adalah kebijakan mutu. Nah, jadi bagaimana cara menulis kebijakan mutu ini kita berikan contohnya ya. Misalnya begini. Kami jajaran pengelola dan seluruh karyawan Fasiankes X ya berkomitmen ya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini contoh. Bapak Ibu meniru ini juga tidak apa-apa ya. Kami berkomitmen untuk memperbaiki proses pelayanan berdasarkan fakta ya. Jadi ini adalah komitmen dari organisasi Bapak Ibu dalam menjalankan mutu ya. Ya, jadi ini dengan adanya contoh ini Bapak Ibu bisa terinspirasi, mau nyontoh ya boleh, mau membuat yang lain juga boleh. Berikutnya adalah yang ketiga adalah proses pelayanan ya. Nah, pelayanan kalau ini contohnya di Puskesmas ya. Nah, kalau di Puskesmas pelayanan ada 3 ya. Penyelenggaraan kepemimpinan dan manajemen Puskesmas ya, biasa disingkat KMP ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat ya, yang biasa disingkat UKM. Kemudian yang ketiga, penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan penunjang yang biasa disingkat UKPP. Jadi ini contoh proses pelayanan yang ada di Puskesmas. Jadi ada 3, KMP, UKM, dan UKPP ya. Untuk Bapak Ibu yang ada di Fasiankes lain ya menyesuaikan. Jadi saya beri contoh kalau di UTD pelayanannya adalah pelayanan darah dan pelayanan donor. Nah di klinik Bapak Ibu ya bisa menyesuaikan pelayanannya apa aja. Misalnya pelayanan umum, pelayanan gigi, dan pelayanan laboratorium dan seterusnya. Jadi ini contoh ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan di sisi tentang jenis pelayanannya ya. Berikutnya adalah ruang lingkup ya. Ruang lingkup dalam manual mutu ini apa aja ya. Di sini ruang lingkup pedoman mutu ini disusun berdasarkan persyaratan ISO ya 9001/2008. Jadi ruang lingkupnya ini pedoman ini berdasarkan ISO 9001/2008 dan standar akreditasi Puskesmas ya. Yang meliputi ya, jadi ruang lingkupnya itu apa aja ini: persyaratan umum sistem manajemen mutu, kemudian tanggung jawab manajemen, kemudian manajemen sumber daya, kemudian proses pelayanan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat UKM yang meliputi upaya A, upaya B, upaya C, dan pelayanan klinis. Jadi ini ruang lingkupnya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan tergantung dari FKTP Bapak Ibu ya. Dalam penyelenggaraan UKM dan pelayanan klinis memperhatikan keselamatan sasaran pasien dengan menerapkan manajemen risiko. Jadi dalam melaksanakan pelayanan klinis itu perlu memperhatikan keselamatan sasaran ya atau pasien dengan menerapkan manajemen risiko. Ini adalah ruang lingkup dari manajemen mutu yang manual mutu yang akan kita buat ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah tujuan ditulisnya manual mutu atau pedoman mutu. Jadi tujuannya adalah pedoman ini disusun sebagai acuan bagi Puskesmas dalam membangun sistem manajemen mutu, baik untuk penyelenggaraan UKM maupun untuk penyelenggaraan pelayanan klinis. Jadi sekali lagi tujuan dari manual mutu ini sebagai pedoman ya, pedoman mutu ya untuk membangun sistem manajemen baik untuk UKM maupun UKP ya. Oke. Itu tujuannya. Kemudian landasan hukum dan acuannya ya. Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan pedoman mutu ini adalah ya Bapak Ibu perlu menyebutkan peraturan-peraturan apa yang
ada terkait dengan puskesmas. Kalau yang di klinik ya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan klinik, kemudian kalau di UTD dan berikutnya juga termasuk kalau di laboratorium. Jadi nanti dalam menulis landasan hukum ini menyesuaikan ya antara satu Fasyankes dengan yang lain itu berbeda ya. Acuan yang digunakan dalam menyusun pedoman ini adalah standar akreditasi puskesmas. Ini kalau di puskesmas. Kalau di klinik ya standar akreditasi klinik atau standar akreditasi laboratorium atau standar akreditasi unit transfusi darah. Jadi ini acuannya ya. Acuannya adalah standar, kemudian kalau landasan hukum nanti peraturan-peraturan yang terkait ya. Jadi ini cara menuliskan landasan hukum dan acuannya. Kita lihat slide berikutnya. Kemudian yang kelima ya tentang istilah dan definisi ya. Bapak Ibu mungkin perlu menuliskan beberapa istilah-istilah yang definisi yang perlu dijelaskan ya, supaya yang membaca itu biar tahu apa maksudnya ya. Cara menulisnya nanti diurutkan sesuai dengan abjadnya. Ini contohnya ya. Ini istilah tentang dokumen. Berarti dokumen itu apa perlu dijelaskan di sini ya. Kemudian efektivitas. Nah, apa yang dimaksud efektivitas perlu dijelaskan ya. Kemudian apa yang dimaksud efisien ini juga perlu dijelaskan supaya tidak menimbulkan salah persepsi ya. Kemudian rekaman, apa yang dimaksud rekaman ini juga perlu dijelaskan ya. Kemudian sasaran mutunya apa perlu dijelaskan di sini. Jadi kemudian yang terakhir misalnya tindakan korektif. Nah, apa yang dimaksud tindakan korektif ini perlu dijelaskan. Jadi memang ada beberapa hal, beberapa istilah yang perlu dijelaskan ya. Nah, ini ditulis di ini ya, di kelompok E yang masuk dalam istilah dan definisi ya. Baik, sekarang kita masuk yang bab 2. Itu tadi tentang cara menulis di bab 1. Sekarang di bab 2 ini adalah sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan. Itu ada di bab 2 ya. Apa aja sih isinya ya? Oke. Yang pertama adalah persyaratan umum ya. Kemudian yang B pengendalian dokumen, kemudian yang C pengendalian rekaman. Jadi di bab 2 ini ada 3 ya. ABC, persyaratan umum, pengendalian dokumen, dan pengendalian rekaman. Ini kita tulis di bab 2 ya. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya. Sekarang adalah kita jelaskan tentang persyaratan umum ya. Apa yang dimaksud persyaratan umum ini ya. Oke. Jadi misalnya puskesmas X ya, atau klinik atau laboratorium atau UTD ya menetapkan, mendokumentasikan, memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar akreditasi puskesmas. Itu merupakan salah satu persyaratan umum ya. Yang kedua, sistem ini disusun ya untuk memastikan telah diterapkannya persyaratan pengendalian ya terhadap proses-proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik penyelenggara upaya puskesmas maupun pelayanan klinis yang meliputi ya kejelasan proses pelayanan dan interaksi proses dalam penyelenggaraan pelayanan ya, kejelasan penanggung jawab, penyediaan sumber daya, penyelenggaraan pelayanan itu sendiri mulai dari perencanaan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat, verifikasi terhadap rencana yang disusun ya, kemudian pelaksanaan pelayanan dan verifikasi terhadap proses pelayanan dan hasil-hasil yang dicapai, kemudian monitoring dan evaluasi serta upaya penyempurnaan yang berkesinambungan. Ini adalah contoh persyaratan umum ya. Bapak Ibu kalau bingung cara menulisnya bisa meniru ini. Soalnya ini adalah yang dicontohkan di dalam pedoman tentang persyaratan umum. Kita lihat slide berikutnya. Ya.
Kemudian pengendalian dokumen, ya di sini Bapak Ibu juga perlu menjelaskan apa yang dimaksud pengendalian dokumen itu, ya. Secara umum, ya dokumen-dokumen dalam sistem manajemen mutu yang disusun itu meliputi, ya. Yang pertama adalah dokumen level 1. Yang termasuk jenis dokumen level 1 ini adalah kebijakan, ya. Yang termasuk kebijakan ini dua, ya, surat keputusan dan peraturan. Jadi ini yang dimaksud kebijakan. Jadi Bapak Ibu kalau membuat kebijakan, berarti kebijakan itu bisa surat keputusan atau peraturan. Itu adalah dokumen level 1. Kemudian yang termasuk dokumen level 2 itu adalah pedoman atau manual, ya, itu adalah level 1, ya. Kemudian yang dokumen level 3 itu adalah standar operasional prosedur, ya, atau biasa disingkat SOP, itu merupakan dokumen level yang ketiga, ya. Kemudian dokumen level yang keempat itu merupakan rekaman-rekaman, ya. Yang dimaksud rekaman itu adalah bukti hasil pelaksanaan kegiatan, ya, sebagai catatan, ya, sebagai akibat pelaksanaan kebijakan, prosedur, ya, atau pedoman. Jadi sekali lagi yang dimaksud rekaman adalah bukti pelaksanaan kegiatan, ya. Di sini Bapak Ibu perlu jelaskan bagaimana cara mengendalikan dokumen di Puskesmas, ya. Perlu dijelaskan proses menyusun dokumennya bagaimana, pengesahannya bagaimana, cara penomorannya bagaimana, pemberlakuannya bagaimana, cara distribusinya, cara menyimpan, cara mencari dokumen yang baru, proses penarikan dokumen yang kedaluarsa juga termasuk proses pemusnahannya. Nah, itu yang dimaksud dengan pengendalian dokumen. Nah, semuanya perlu Bapak Ibu jelaskan di poin B, pengendalian dokumen, ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah pengendalian rekaman. Ini yang C, ya. Jadi kalau yang tadi itu pengendalian dokumen, yang sekarang ini adalah pengendalian rekaman, ya. Ya. Pengendalian rekaman ini merupakan hasil, ya, hasil atau bukti pelaksanaan suatu kegiatan, ya. Jadi misalnya yang perlu dikendalikan, ya, atau yang termasuk rekaman itu adalah pertemuan. Jadi kalau Bapak Ibu mengadakan pertemuan-pertemuan itu termasuk jenis rekaman, ya. Kemudian yang kedua monitoring, ya. Bapak Ibu kalau melakukan monitoring ini juga termasuk jenis rekaman. Kemudian evaluasi, ya. Evaluasi juga termasuk jenis rekaman, ya. Kemudian kunjungan lapangan itu juga termasuk lapangan. Masih ada supervisi, itu juga termasuk jenis rekaman. Jadi supaya Bapak Ibu bisa membedakan, ya, mana yang dimaksud regulasi dan mana yang dimaksud rekaman, ya. Nah, rekaman itu sekali lagi contohnya pertemuan, monitoring, evaluasi, kunjungan lapangan, supervisi dan seterusnya, itu semuanya termasuk jenis rekaman. Berikutnya mari kita bahas bab 3, ya. Bab 3 ini tentang tanggung jawab manajemen, ya. Ini bab 3. Apa aja yang perlu ditulis di bab 3, ya? Yang pertama adalah komitmen manajemen, ya. Kemudian yang kedua adalah fokus pada sasaran, ya, atau pasien atau pelanggan, ya. Kemudian yang ketiga, yang C adalah kebijakan mutu. Kemudian yang keempat adalah perencanaan sistem manajemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja atau mutu, ya. Kemudian yang E adalah tanggung jawab, wewenang dan komunikasi. Kemudian wakil manajemen mutu atau penanggung jawab manajemen mutu, ya. Jadi yang di bab 3 ini ada banyak, ya, ada 6 yang perlu ditulis, ya. Kemudian yang ketujuh ini, ya, yang ketujuh adalah komunikasi internal. Jadi di bab 3 ini membahas tentang 7 poin, ya, tentang komitmen, tentang fokus pada sasaran, kebijakan mutu, perencanaan sistem manajemen, tanggung jawab, wakil manajemen mutu, dan komunikasi internal. Ini yang perlu dibahas di bab 3. Mari kita bahas satu persatu.
Yang pertama tentang komitmen manajemen ya, bagaimana caranya menjelaskan di sini ya. Kepala Puskesmas penanggung jawab manajemen mutu, penanggung jawab upaya, penanggung jawab pelayanan klinis dan seluruh karyawan Puskesmas bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan yang ada pada manual mutu ini. Nah, ini adalah komitmennya. Jadi yang berkomitmen siapa? Semuanya ya, mulai dari kepala Puskesmas ya, manajemen mutu, penanggung jawab upaya. Jadi PJ-PJ itu ya, termasuk seluruh karyawan itu berkomitmen. Apa komitmennya ini ya? Bertanggung jawab untuk menerapkan seluruh persyaratan ya. Apa persyaratannya? Nanti kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian fokus pada sasaran yang B ya. Jadi pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dilakukan dengan berfokus pada pelanggan ya. Jadi kita dalam melaksanakan pelayanan kesehatan ini adalah fokusnya adalah memberikan pelayanan pelanggan ya. Ingin memuaskan pelanggan ya. Oke. Kemudian pelanggan dilibatkan ya, mulai dari identifikasi kebutuhan dan harapan pelanggan, perencanaan, penyelenggaraan upaya Puskesmas, pelayanan klinis ya, pelaksanaan pelayanan, monitoring dan evaluasi serta tindak lanjutnya. Jadi kalau kita mau berfokus pada pelanggan ya, ingin memuaskan pelanggan, maka pelanggan itu harus dilibatkan. Dilibatkan apa? Ya mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi. Jadi semuanya perlu dilibatkan. Ini yang dimaksud fokus pada sasaran atau pasien ya. Kita lihat slide berikutnya. Yang yang ketiga adalah kebijakan mutu ya. Bagaimana atau apa itu kebijakan mutu ya. Jadi ini contohnya ya. Seluruh karyawan berkomitmen ya untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan. Ini contohnya dalam membuat kebijakan mutu ya. Bapak Ibu bisa menyesuaikan, mengikuti ini juga boleh ya. Kebijakan mutu itu dituangkan dalam surat keputusan ya Kepala Puskesmas yang meliputi kebijakan mutu ya, pelayanan klinis dan kebijakan mutu pelayanan UKM. Jadi dalam memberikan pelayanan ya, nanti itu ada dua, yaitu pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan ya. Kita lihat slide berikutnya. Yang D adalah perencanaan sistem manajemen mutu dan pencapaian sasaran kinerja mutu ya. Kita lihat ya. Sasaran mutu ditetapkan berdasarkan standar kinerja ya, atau standar pelayanan minimal yang meliputi indikator-indikator pelayanan klinis dan indikator penyelenggaraan upaya di Puskesmas. Ini yang cara menulis tentang sasaran mutu. Jadi dan ini perlu ditetapkan, artinya dibuatkan surat keputusan ya. Perencanaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan pelanggan, hak dan kewajiban pelanggan, serta upaya untuk mencapai sasaran kinerja yang ditetapkan ya. Yang kedua ini adalah bagaimana cara menyusun perencanaan. Kalau yang pertama tadi adalah bagaimana cara menuliskan sasaran mutu ya. Kemudian perencanaan mutu Puskesmas dan keselamatan pasien berisi program-program kegiatan peningkatan mutu. Nah, programnya apa saja ini kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama adalah penilaian dan peningkatan kinerja baik UKM maupun UKP. Kemudian yang kedua adalah upaya pencapaian 6 sasaran keselamatan pasien. Kemudian yang ketiga, penerapan manajemen risiko pada area prioritas. Kemudian yang keempat, penilaian kontrak atau kerjasama dengan pihak ketiga. Kemudian yang kelima, pelaporan dan tindak lanjut insiden keselamatan pasien. Kemudian yang keenam, peningkatan mutu pelayanan laboratorium. Yang ketujuh, peningkatan mutu pelayanan obat ya.
Jadi itu ada 7 ini yang merupakan yang perlu dipersyaratkan ya. Kemudian yang ke-8, pendidikan dan pelatihan karyawan tentang mutu dan keselamatan pasien. Berikutnya yang E, tentang tanggung jawab, wewenang dan komunikasi ya. Apa aja yang perlu ditulis di sini? Yang pertama adalah tanggung jawab, wewenang. Jadi di sini perlu dijelaskan tanggung jawabnya dan wewenang ya. Mulai dari kepala, wakil manajemen ya. Ya, itu tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa ya. Juga termasuk penanggung jawab mutu ya, penanggung jawab layanan klinis dan seluruh karyawan dalam peningkatan mutu. Jadi masing-masing pejabat dan karyawan itu harus jelas apa tanggung jawabnya dan wewenangnya. Nah, ini perlu Bapak Ibu tulis di poin yang E ya. Tentang tanggung jawab ya, wewenang dan komunikasi. Berikutnya yang F adalah wakil manajemen mutu atau penanggung jawab manajemen mutu ya. Kepala Puskesmas menunjuk seorang wakil manajemen mutu ya yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh kegiatan mutu di Puskesmas. Jadi Bapak Ibu di Fasiankes nanti perlu menunjuk adalah wakil manajemen mutu ya. Ini harus ditetapkan berdasarkan SK yang dibuat oleh Kepala FKTP ya. Nah, apa tugasnya ya? Ini memastikan sistem manajemen mutu ditetapkan, diimplementasikan dan dipelihara. Ini adalah tugasnya wakil manajemen mutu. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada manajemen ya, manajemen kinerja dari sistem manajemen mutu dan kinerja pelayanan. Kemudian yang ketiga, memastikan kesadaran seluruh karyawan terhadap kebutuhan dan harapan sasaran atau pasien. Jadi ini yang harus dikoordinasikan oleh wakil manajemen mutu atau penanggung jawab manajemen mutu ya. Berikutnya adalah yang G adalah komunikasi internal ya. Apa yang dimaksud komunikasi internal adalah komunikasi internal dilakukan dengan beberapa cara ya. Misalnya ya cara workshop atau cara yang di Puskesmas namanya mini lokakarya. Boleh dengan cara pertemuan atau rapat, dengan diskusi, dengan email juga boleh, dengan SMS, dengan memo, dengan WA atau media sosial yang lain juga boleh. Nah, jadi cara melakukan komunikasi internal Bapak Ibu perlu dituliskan di sini bagaimana caranya ya. Ada beberapa cara yang Bapak Ibu lakukan perlu ditulis di sini. Nah, itu tentang bab 2 ya. Oke. Ya, kemudian yang bab 4 ya tentang tinjauan manajemen ya. Apa aja yang dibahas dalam tinjauan manajemen ya. Yang pertama adalah tentang umum ya. Kemudian yang kedua B adalah masukan manajemen ya, masukan tinjauan manajemen. Kemudian yang C adalah luaran tinjauan manajemen. Jadi di bab 4 tentang tinjauan manajemen ini ada 3 ya, tentang masalah umum, tentang masukan tinjauan manajemen, dan luaran atau output tinjauan manajemen. Itu perlu Bapak Ibu jelaskan di bab yang keempat ya. Tentang umum ya, apa yang perlu dijelaskan ya. Rapat tinjauan manajemen ya dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Jadi Bapak Ibu dalam melakukan rapat tinjauan manajemen itu perlu dilakukan 6 bulan sekali atau 2 kali dalam setahun. Ini perlu ditulis di dalam umum ya. Oke. Kemudian tentang masukan tinjauan manajemen ya, masukan tinjauan manajemen ya, misalnya ya tentang hasil audit ya, kemudian umpan balik pelanggan ya, kemudian kinerja proses ya, kemudian pencapaian sasaran mutu ya, kemudian status tindakan koreksi dan pencegahan yang dilakukan ya. Kemudian yang keenam, tindak lanjut terhadap hasil tinjauan manajemen yang lalu ya. Kemudian perubahan terhadap kebijakan mutu ya. Jadi ini beberapa masukan ya yang perlu dibahas nanti di dalam tinjauan manajemen ya. Nanti Bapak Ibu tuliskan di sini sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan di Fasiankesnya ya.
Kemudian yang ke-8 ini perubahan yang perlu dilakukan terhadap sistem manajemen mutu atau sistem pelayanan. Jadi ini diberikan contoh 8 yang perlu dimasukkan ke dalam tinjauan manajemen untuk dibahas ya. Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah luaran atau output ya. Jadi kalau kita melakukan rapat tinjauan manajemen ya, outputnya apa ya, itu perlu dijelaskan di sini ya. Yang pertama adalah ini hasil yang diharap dari tinjauan manajemen adalah peningkatan efektivitas sistem manajemen mutu, peningkatan pelayanan terkait dengan persyaratan pelanggan, dan identifikasi perubahan-perubahan termasuk penyediaan sumber daya yang perlu dilakukan. Jadi ini output ya, output yang perlu dihasilkan dari rapat tinjauan manajemen. Ini Bapak Ibu perlu jelaskan di poin yang C ya. Berikutnya adalah bab 5 ya. Bab 5 ini tentang manajemen sumber daya ya. Apa aja yang perlu dibahas dalam manajemen sumber daya ya. Yang pertama adalah penyediaan sumber daya. Itu yang pertama Bapak Ibu perlu tulis di sini. Kemudian yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah infrastruktur. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu ditulis di dalam manajemen sumber daya yang ada di bab 5. Nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang keempat adalah lingkungan kerja. Jadi ada 4 ini ya, 4 hal yang perlu dibahas di bab 5. Ya. Kita bahas yang pertama dulu, yang A ya, adalah penyediaan sumber daya ya. Kepala Puskesmas berkewajiban menyediakan sumber daya ya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pelayanan di Puskesmas. Jadi dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan itu kan memerlukan sumber daya. Nah, makanya sumber daya itu perlu diadakan. Jadi makanya disebut penyediaan sumber daya ya. Penyediaan sumber daya meliputi ya baik penyelenggaraan UKM maupun pelayanan klinis ya, baik itu pelayanan UKM maupun pelayanan UKP. Jadi ini sumber dayanya mulai dari manusianya ya, kemudian SOP-nya ya, kemudian SK-nya ya, materialnya, mesinnya, semuanya perlu disediakan. Ini Bapak Ibu perlu dijelaskan di penyediaan sumber daya. Yang B adalah manajemen sumber daya manusia. Ini ya poin B ya. Penyediaan sumber daya manusia itu dijelaskan mulai dari proses rekrutmennya, kemudian proses kredensialnya, proses pelatihan, dan peningkatan kompetensi. Jadi nanti Bapak Ibu dalam manajemen sumber daya manusia perlu menjelaskan ya. Rekrutmennya di sini bagaimana? Apakah bisa merekrut sendiri atau harus mengusulkan pada atasan? Kemudian proses kredensialnya, bagaimana cara melakukannya? Kemudian proses pelatihan ya, apakah ditugaskan atau ada usulan ya, juga termasuk peningkatan kompetensi, bagaimana Bapak Ibu Kepala Puskesmas mengadakan. Itu perlu dijelaskan di manajemen sumber daya manusia. Kemudian infrastruktur ya, infrastruktur dalam ya sumber daya ini perlu Bapak Ibu jelaskan di poin C ya. Jadi infrastruktur ini Bapak Ibu perlu jelaskan tentang pengelolaan infrastruktur yang harus dilakukan ya, mulai dari sarana prasarana, gedung, peralatan ya, itu semuanya perlu dijelaskan di dalam infrastruktur ya, dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ini tentang lingkungan kerja ya, yang di bab 5 ya. Apa saja yang perlu dibahas ya? Yang pertama ya adalah lingkungan kerja ya. Ini Bapak Ibu harus menjelaskan bagaimana upaya memelihara lingkungan kerja agar lingkungan kerja itu tetap aman ya, tetap hijau ya, tetap bersih, dan mengupayakan penghematan. Jadi ini lingkungan kerja yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah lingkungan kerja yang aman, yang hijau, yang bersih, dan hemat dalam penggunaan biaya.
Kita lihat slide berikutnya. Berikutnya adalah bab 6 ya, tentang penyelenggaraan pelayanan ya. Jadi pelayanan apa di FKTP Bapak Ibu yang dilaksanakan itu perlu dijelaskan di bab 6. Jadi kita berikan contoh tentang penyelenggaraan pelayanan ya. Jadi karena ini contohnya di Puskesmas ya, pelayanannya adalah upaya kesehatan masyarakat Puskesmas yang disingkat UKM, dan pelayanan klinis yang biasa disingkat dengan UKP ya, upaya kesehatan perorangan. Jadi kalau di Puskesmas upayanya ini, penyelenggaraan pelayanan ini ada dua, UKM dan UKP. Bapak Ibu yang di klinis ya menyesuaikan, yang di UTD di laboratorium juga menyesuaikan ya. Pelayanan apa yang perlu diselenggarakan ditulis di sini. Ini contoh untuk Puskesmas. Ya, kita bahas satu persatu. Ini yang contoh untuk Puskesmas. Misalnya tentang upaya kesehatan masyarakat atau biasa disebut UKM. Ini yang pertama ya. Yang pertama, perencanaan upaya kesehatan masyarakat yang biasa disingkat UKM tentang akses dan pengukuran kinerja yang di Puskesmas biasa disebut penilaian kinerja Puskesmas atau PKP. Bapak Ibu perlu jelaskan di sini ya. Kemudian proses yang berhubungan dengan sasaran, misalnya penetapan persyaratan sasaran, tinjauan terhadap persyaratan sasaran, dan komunikasi dengan sasaran. Ini perlu Bapak Ibu tulis dalam upaya ya kesehatan masyarakat ya. Kemudian pembelian, jika ada pembelian-pembelian yang harus diadakan untuk penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat juga perlu ditulis di sini ya. Lanjutannya ya, kemudian penyelenggaraan UKM itu ya, misalnya pengendalian proses penyelenggaraan upaya, ini juga perlu Bapak Ibu tulis. Kemudian tentang validasi proses pengendalian upaya. Jadi pengendalian, validasi itu perlu Bapak Ibu jelaskan di sini. Kemudian identifikasi dan mampu telusur itu juga perlu dijelaskan. Kemudian hak dan kewajiban sasaran itu juga Bapak Ibu perlu jelaskan ya. Kemudian yang kelima, pemeliharaan barang milik pelanggan jika ada. Jadi Bapak Ibu juga perlu mengamankan ya barang-barang milik dari pelanggan ya. Kemudian yang ke F adalah manajemen risiko dan keselamatan pasien. Ini Bapak Ibu perlu jelaskan dalam rangka penyelenggaraan UKM ya. Berikutnya adalah pengukuran ya, analisis dan penyempurnaan sasaran kinerja UKM. Jadi tadi kita kalau menulis sasaran kinerja UKM ya, makanya perlu diukur. Nah, nanti mengukurnya ini kita akan menghasilkan cakupan-cakupan. Nah, cakupan-cakupan nanti ada yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Nah, yang tidak tercapai perlu dianalisis. Nanti dari analisis kemudian akan ada hasil rencana tindak lanjut untuk perbaikan berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu perlu jelaskan di sini ya. Jadi nanti menjelaskan ini ada tentang hal-hal yang umum, kemudian pemantauan dan cara pengukuran. Ini yang pemantauan ini biasa disebut dengan monitoring, dan bagaimana cara melaksanakannya Bapak Ibu perlu jelaskan di sini. Kemudian tentang kepuasan pelanggan ya, juga Bapak Ibu jelaskan tentang audit internal ya, tentang pemantauan dan pengukuran proses juga perlu dijelaskan di sini, tentang pemantauan dan pengukuran hasil layanan. Jadi ini yang semuanya berhubungan dengan pengukuran dan analisis ya. Kemudian yang C ya, Bapak Ibu juga perlu jelaskan pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai ya. Kalau ada hasil yang tidak sesuai atau tidak tercapai ya, nanti perlu dianalisis ya, kemudian dicari penyebabnya, kemudian dibuat rencana tindak lanjut ya. Kemudian analisis data, tadi sudah sampaikan ya. Analisis data ini adalah menyelesaikan masalah ya dengan mencari penyebabnya, pakai fishbone ya. Kemudian peningkatan berkelanjutan ya, kemudian tindakan korektif ya. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan itu perlu dikorektif dan perlu ditindaklanjuti supaya tidak terjadi kembali ya. Kemudian yang
berikutnya adalah tindakan preventif yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi suatu hal-hal yang pernah terjadi, risiko-risiko yang pernah terjadi itu jangan sampai terjadi lagi dengan melakukan tindakan preventif. Berikutnya yang kedua, yang tadi adalah upaya kesehatan masyarakat, sekarang adalah upaya kesehatan perorangan atau biasa disingkat dengan UKP ya. Jadi ini yang perlu dijelaskan di sini adalah perencanaan pelayanan klinis ya, kemudian proses yang berhubungan dengan pelanggan, kemudian pembelian atau pengadaan barang yang berkaitan dengan pelayanan klinis ya. Ya, disebutkan proses pembeliannya, kemudian verifikasi barang yang dibeli, kemudian kontrak dengan pihak ketiga. Itu dalam pembelian kadang-kadang kita membuat kontrak, ini semuanya perlu dijelaskan di sini ya, di poin yang ketiga ini ya. Masih kita lanjutkan tentang ya UKP ya. Jadi yang keempat adalah penyelenggaraan pelayanan klinis. Apa aja yang perlu ditulis? Misalnya pengendalian proses pelayanan klinis, validasi proses pelayanan, identifikasi dan telusur hak dan kewajiban pasien, kemudian pemeliharaan barang milik pelanggan ya. Itu harus diperhatikan, dan manajemen resiko dan keselamatan pasien. Jadi ini dalam penyelenggaraan pelayanan klinis ada A sampai F ini yang Bapak Ibu perlu perhatikan, perlu ditulis di sini ya. Masih dalam UKP ya. Peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien ya. Ini yang pertama adalah penilaian indikator kinerja klinis, kemudian yang kedua pengukuran pencapaian sasaran keselamatan pasien, yang ketiga pelaporan insiden keselamatan pasien, kemudian analisis dan tindak lanjut. Jadi dalam peningkatan mutu pelayanan klinis dan keselamatan pasien ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu jelaskan dalam manual mutu ya. Kemudian yang E adalah penerapan manajemen risiko ya. Jadi ada 5 yang Bapak Ibu perlu tulis dan dijelaskan dalam pembuatan manual mutu. Ya, masih lanjutannya tentang upaya kesehatan perorangan ya, tentang pengukuran ya, analisis dan penyempurnaan ya. Ya, itu tentang masalah-masalah yang umum Bapak Ibu perlu tuliskan. Kemudian pemantauan dan pengukuran ya, pemantauan monitoring, cara mengukurnya juga perlu ditulis di sini ya. Ini tentang kepuasan pelanggan ya, audit internal, kemudian pemantauan dan pengukuran proses kinerja ya, kemudian pemantauan dan pengukuran hasil tayangan. Jadi ini hampir sama dengan yang UKM tadi ya. Kemudian yang ketiga, pengendalian jika ada hasil yang tidak sesuai, kemudian analisis data, kalau ada yang tidak sesuai dianalisis, kemudian ada hasil rencana tindak lanjut ya. Kemudian peningkatan yang berkelanjutan ya, kemudian tindakan korektif dan tindakan preventif. Jadi ini pengukuran, analisis dan penyempurnaan ini hampir sama antara UKP dan UKM ya. Oke. Kita lihat slide berikutnya. Yang bab yang terakhir tentang penutup. Jadi kita sudah sampai bab yang terakhir yang namanya penutup ya. Jadi apa aja yang perlu ditutup ya. Mungkin Bapak Ibu boleh melampirkan jika ada hal-hal yang perlu dilampirkan, atau memberi kata-kata penutupan ya, misalnya meminta maaf kalau ada kesalahan-kesalahan ya, juga menerima kritik dan saran dan seterusnya, itu bisa ditulis di penutup ya. Dan isi utama dari yang penutup ini lampiran-lampiran, tapi itu jika ada. Jika tidak ada ya Bapak Ibu tinggal isi dengan pernyataan-pernyataan penutupan ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini ya. Jangan lupa ya, jika video ini Bapak Ibu anggap baik ya, beri kami like ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kita upload video-video yang baru. Dan
Kalau ada sesuatu yang kurang jelas, tolong Bapak Ibu menulis di komen YouTube yang channel Rumah Akreditasi, atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan ya konten sesuai yang diinginkan, tolong Bapak Ibu juga menulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Dan yang terakhir, kami mohon untuk share video ini kepada saudara kita yang lain, teman-teman kita yang lain ya, supaya teman dan sahabat ya, dan itu ikut mendapatkan manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan mari kita akhiri tutorial ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.